Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, kita ketemu lagi pemirsa di pagi yang luar biasa ini. Dan pastinya akan menghadirkan narasumber juga yang luar biasa. Tentunya bersama saya Iqbal Fatwa yang akan menemani semangat pagi semua pemirsa Opini untuk hari ini. Dan pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa yang pastinya sudah hadir di studio Opini. Langsung saja, ini dia narasumber kita untuk episode kali ini. Ini dia Ibu Diana Saadah, MPSI psikolog. Yes, nah, okay. Sudah ada isu-isu kisi-kisinya di ujung nama beliau, psikolog ya. Dan tema kita hari ini adalah mengenai dunia psikologi. Seperti apa sih dunia psikolog itu? Kalau gitu langsung aja kita ngobrol yuk bersama narasumber kita. Ibu Diana, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you for having me Sama-sama. here. Dan juga terima kasih Okay. sudah meluangkan waktunya Ya. di tengah padatnya kesibukan Ibu ya. Alhamdulillah, rezeki hari ini juga santai. Insya Allah bisa happy, mindful untuk sharing sama teman-teman di TVRI hari ini. Betul, di Opini pastinya. Wow. Nah, untuk pemirsa yang pastinya penasaran kita akan ngobrolkan apa, pastinya saksikan terus Opini sampai tuntas episode kali ini ya. Kita ngobrol lagi yuk, Ibu Diana. Ibu Diana, ini pertama-tama kita pengen tahu dulu nih, backgroundnya Ibu menjadi seorang ahli psikolog itu seperti apa awal dulu? Memang benar-benar dari zaman sekolah tertarik atau juga dari kampusnya atau seperti apa? Oke. Jadi memang saya lulusan psikologi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Bengkulu mungkin banyak yang udah kuliah psikologi, cuman di provinsi kita sayangnya memang belum ya. Semoga ada beberapa universitas yang dengar-dengarnya tahun depan ini udah mau buka prodi psikologi nih. Jadi insya Allah semoga teman-teman yang pengen kuliah psikologi nggak harus keluar lagi. Kalau zaman saya dulu harus keluar provinsi nih, Mas Iqbal. Jadi harus kebetulan saya S1 psikologinya di UIN Malang. Oh, di Malang. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang waktu itu, terus S2-nya di Malang juga karena malas move on ya, malas di kampus pindah. yang sama? Kampus yang beda. Beda. Waktu itu S2-nya di Muhammadiyah Malang. Jadi saya mengambil prodi psikologi lanjut ke profesi psikologi dengan spesialisasi klinis. Oh, klinis. Betul. Nah, pertanyaan juga ini, kenapa sih tertarik mengenai dunia psikologi? Kan otomatis kan ribet ya, bisa dibilang ini ngurusin orang lain gitu. Mungkin mengenai psikologi orang lain, kenapa mau? Apa yang mendasari ini? Ada cerita special moment atau seperti apa? Oke, special momennya sebenarnya kalau dari personal experience ya maksimal ya, kalau aku pribadi itu dulu waktu SMA sih. Jadi waktu SMA waktu itu aku kayak di boarding gitu ya, jadi kayak di asrama, dan itu ngerasa cukup stressful ketika nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi waktu dulu tuh kayak semacam titik balik hidupku yang aku tuh pengen jadi profesi apa ya, cita-citaku pengen jadi apa ya, terus kayak riset-riset ternyata oh ya ada profesi yang namanya psikolog. Waktu itu belum ngetren sih. Jadi kayak di sekolah-sekolah, kalau sekarang kan di kota-kota besar bahkan di Bengkulu sekolah tuh biasanya udah punya tuh yang namanya psikolog ya. Kalau zaman dulu waktu saya SMA tuh nggak ada, jadi kayak tempat orang dewasa yang kira-kira nyambung netral, nggak ngejudge kita tuh nggak ada gitu. Jadi waktu saya SMA cukup struggling waktu itu, jadi kayak nggak ada tempat cerita. Dan riset-riset ternyata oh ada yang namanya profesi ini dan kayaknya aku pengen jadi itu deh gitu, biar nanti tuh orang-orang nggak ngerasain apa yang aku rasain. Benar, karena sekolah boarding jauh dari orang tua, jadi pengen cerita ke siapa gitu. Betul. Kadang kalau kita cerita ke guru itu kan kadang kalau kita cerita cukup defensif ya, kayak ya udah apa ya, maksudnya tidak mendengar secara netral karena mungkin role-nya sebagai guru ya. Jadi kayak mana sih ada sih orang dewasa yang kayaknya bisa ngobrol secara apa adanya dan bisa jadi diri aku apa adanya. Kayaknya memang salah satu profesi yang cukup cocok waktu itu adalah sebagai psikolog. Dari sana jadi semakin tertarik gitu. Betul. Nah, terus juga dari tamat sekolah menengah atas nih melanjutkan pendidikan untuk mengambil psikolog. Nah, yang pertama begitu masuk nih, terus tahu oh seperti ini dunia psikolog, apa sih first impression? Bahasa kerennya, benar. Apa sih pertama kali perasaannya? Jadi waktu itu saya juga untuk benar-benar kayak mantep di psikologi itu juga agak
perjalanan waktu ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang mulai sekarang SMA udah tahu mau masuk psikologi itu bagus banget. Kalau saya dulu itu kayak misalnya pengetahuan tentang tes bakat minat nih waktu SMA dulu belum ada. Jadi kita masih kayak masih meraba-raba. Jadi waktu saya dulu tuh pengennya waktu awal antara pengen ilmu yang ada sosialnya tapi juga ada yang eksaknya gitu. Alhasil waktu masuk psikologi itu lebih ke lebih pertama adalah fun-nya guru dosen-dosennya. Biasanya dosen-dosen psikologi itu cukup fun. Tetapi mungkin negatifnya adalah ternyata banyak hafalan gitu ya. Dan ternyata kalau dulu pengen menghindari yang namanya matematika, ternyata di psikologi itu ada statistik dan ternyata butuh skill matematika yang oke juga kalau mau bertahan gitu. Karena juga banyak riset ternyata banyak hal-hal yang arahnya butuh matematis gitu. Jadi ketika masuk ternyata yang namanya kuliah ya gitu. Namanya kuliah ternyata ya pasti ada susah, ada enggaknya, ada senangnya, tapi yang paling penting adalah di situ banyak hal yang kira-kira itu relatable sama diri aku gitu Mas Iqbal. Jadi kayak ketika ada dosen ngomong teori tentang manusia, ini aku banget nih gitu. Ini aku banget nih. Aku banget. Jadi kayak ngerasa learning about myself again, deeper dan ngerasa lebih bersyukur sih karena belajar psikologi juga ternyata belajar tentang diri sendiri juga. Jadi nggak merasa menjadi seorang mahasiswi yang waduh salah jurusan deh. Ya, alhamdulillah sih enggak, karena waktu awal-awal itu dapat lingkungan yang teman-teman yang juga fun. Mungkin itu termasuk privilege yang harus disyukuri gitu ya. Karena ada kadang ketemu klien yang kuliah tuh susah nih adjustment atau kayak sosialisasinya. Jadi memang kalau buat teman-teman yang ngerasa susah awal-awal cari yang bikin seneng dulu deh. Gitu. Cari yang kalau udah nyaman, udah dapet yang satu vibe, satu frekuensi, insya Allah nanti lama-lama juga akan lebih nyaman untuk cari tujuan kuliah. Jadi nyari bareng-bareng dengan teman-teman yang satu geng, satu pemikiran. Jadi kita menjadi lebih fun, benar tadi yang Ibu bilang. Jadi kuliah kita juga nggak kerasa seperti tertekan gitu. Apalagi yang tadi Ibu bilang ternyata kuliah psikologi ini tetap masih ada hafalannya, bahkan matematika pun juga ada hitung-hitungannya. Yes, betul. Karena kuncinya di hafalan sih sebenarnya Mas Iqbal. Jadi kalau aku itu ngerasa bahwa kayak kami tuh apalagi saya lanjut S2 ya, profesi itu ada yang namanya buku diagnosa. Mungkin kayak teman-teman kedokteran tuh ngapalin misalnya PPDGJ, sama kami juga ada, dan itu mau tidak mau untuk gangguan yang misalnya kasus yang kita dalami itu harus hafal dong gitu. Jadi mau tidak mau ya namanya harus belajar. Ternyata belajar itu semuanya nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Yes, proses. Nah, selesai ketika S1, memutuskan untuk melanjutkan S2 untuk mengambil profesi. Nah, apa yang mendasari seorang Diana Saadah untuk sepertinya saya pengen lanjut nih untuk mengambil S2 profesi? Keinginan saya dulu simple sih, karena udah nyemplung ke dunia S1 psikologi, saya pengen tanda tangan saya itu bermakna gitu. Maksudnya adalah tanda tangan saya itu berharga gitu. Betul. Caranya adalah satu-satunya harus jadi psikolog gitu ya. Karena kalau nggak jadi psikolog ya maksudnya bisa jadi profesi yang lain. Cuman saya tuh pengen kayak ketika saya tuh bisa mendiagnosa, ketika saya tuh pengen tahu cara untuk gangguan-gangguan tertentu misalnya, atau bisa berdaya, berharga lah misalnya, sesimpel tanda tangan itu bisa berharga. Alhasil ya caranya menjadi seorang psikolog, dan waktu itu alhamdulillah ada rezeki, orang tua juga dukung. Waktu awal-awal sebenarnya pengen kerja dulu. Jadi sempat ada tuh biasanya teman-teman ada quarter life crisis gitu kan, lulus S1 disuruh orang tua S2, tapi kita nggak mau nih merasa bisa nyari kerja dulu. Mungkin ada yang momen bosan dengan belajar terus atau pengen cari uang dulu deh, kasihan sama orang tua. Iya, ada momen kayak gitu tuh. Jadi waktu awal-awal juga nggak mau S2, tapi orang tua alhamdulillah tuh orang tua yang cukup memaksa. Jadi aku merasa bahwa orang tua yang memaksa itu adalah orang tua yang baik saat ini. Kalau kita kan sebagai anak kadang nggak paham ya, harus S2, kalau nggak pulang ke Bengkulu, S2 di Bengkulu. Saya mikir saya nggak mau S2 di Bengkulu waktu itu, karena waktu itu saya merasa masih pengen main nih gitu. Jadi alasannya namanya anak-anak waktu masih masih muda ya, jadi pengen main nih, pengen lama-lama main. Ya udah deh saya S2 di Jawa gitu. Alhasil ketika lulus saya pulang ke daerah, saya baru bersyukur gitu. Maksudnya adalah untung saya jadi psikolog gitu, sehingga saya menuntaskan itu. Kalau enggak mungkin saya pulang, saya mungkin kadang namanya rezeki orang tua kan naik turun ya, kadang udah nggak ada rezeki buat S2 lagi, mau S2 itu susah. Karena saya lulus
ketika saya lulus itu pendidikan atau program S2 psikologi itu berubah, Iqbal. Jadi waktu awal tuh gelarnya dapat MPSI psikolog dapat 2 nih. Nah sekarang nih tahun-tahun anak-anak baru nih nggak ada yang dapat gelar 2. Jadi kalau kebetulan kalau angkatan yang tua-tua ini MPSI psikolog bisa jadi dosen, bisa jadi psikolog. Oh jadi ada 2 pilihan gitu. Betul, bisa 2 sekaligus. Gelarnya emang 2 oke, gitu. 2. Tapi kalau sekarang ternyata mungkin hikmahnya gitu ya. Untung saya nggak lebih lama S2-nya gitu. Jadi sekarang kalau mau jadi dosen aja. Kalau mau jadi psikolog aja. Jadi sekolahnya nggak bisa bareng gandengan langsung berdua. Jadi satu-satu dan itu juga memakan waktu dan memakan biaya yang juga nggak sedikit ya. Oke, betul sekali. Nah, Ibu Diana kita tahan dulu. Kita pengen tahu lagi nih lebih lanjutnya mengenai dunia psikologi. Dan pastinya pemirsa Opini jangan kemana-mana karena kami berdua akan kembali setelah yang berikut ini.